Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PHC, jumpa lagi dalam acara Tanya Dokter. Tanya seputar masalah kesehatan. Tema Tanya Dokter kali ini adalah seputar alergi anak. Nah, bagi sahabat PHC, minggu lalu sudah kami berikan kesempatan untuk bertanya sebanyak-banyaknya tentang alergi anak. Dan sekarang saatnya kita berikan jawabannya ya. Jawabannya akan langsung disampaikan oleh narasumber kita hari ini. Tapi sebelum kita perkenalkan narasumber kita hari ini, sedikit saya sampaikan tentang pemenang penanya terbaik Tanya Dokter edisi alergi anak. Untuk daftar nama pemenang akan kami sampaikan setelah acara ini selesai dan semua pertanyaan kami jawab. Bagi para pemenang akan berhak mendapatkan hadiah voucher GoPay sebesar Rp100.000 masing-masing untuk 5 orang pemenang. Baik, saatnya kami perkenalkan narasumber kita hari ini, yakni Dr. Zahra Hikmah, dokter spesialis anak konsultan alergi anak Rumah Sakit PHC Surabaya. Halo dokter. Halo Sobat PHC, apa kabar semua? Alhamdulillah baik ya dok ya. Dokter gimana kabarnya dok? Alhamdulillah sehat walafiat. Baik dokter. Nah ini kayaknya hari ini semangat banget ya dok ya? Yes. Oke, dokter, ini minggu lalu kita sudah dapat nih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari sahabat PHC semua. Nah ini kurang lebih saya hitung-hitung sekitar 1.600 pertanyaan dokter terkait alergi anak. Gimana dokter? Sudah siap menjawabnya dok? Siap, tapi yang nggak 1.600 ya. Oke, baik dokter. Nah, tapi sebelum itu boleh dong sedikit di-spill pengertian alergi anak itu sebenarnya apa sih dokter? Monggo bisa dijelaskan terlebih dahulu. Oke, Sobat PHC, saya akan menjelaskan mengenai apa alergi itu. Nah, alergi anak adalah suatu reaksi hipersensitivitas atau reaksi berlebihan dari sistem imun kita terhadap suatu zat, ataupun misalnya kita bicara soal makanan ya, yang pada orang lain tidak akan menimbulkan reaksi yang sama. Nah, reaksi ini ada hanya pada orang tertentu, yaitu orang-orang ataupun anak yang berbakat atopi, yaitu anak dengan keturunan alergi. Oke, baik. Nah, itu dia ya penjelasannya ya teman-teman. Oke, baik dokter. Ini langsung aja ya dok untuk menginjak pertanyaan-pertanyaan ya. Yes. Pertanyaan pertama. Waduh, ini kok belibet sekali ya dok ya. Oke, pertanyaan pertama dokter. Ini dari akun Instagram Jihan ZRAH. Ini ada 2 pertanyaan dok, langsung ya. 1, jika newborn yang alergi susu sapi, apakah pemberian susu kedelai bisa menjadi alternatif dokter? Terus, apakah kandungan susu kedelai lebih rendah nutrisinya dibanding susu sapi? Ini pertanyaan pertama dulu dok, monggo bisa dijawab. Baik, untuk newborn yang dengan alergi susu sapi, yang pertama memang harus dipastikan alergi benar atau tidak. Kemudian ada 2 pilihan pada newborn yang alergi susu sapi. Pertama, kalau ringan sedang, maka pilihannya adalah susu yang terhidrolisa ekstensif. Dan memang kalau tidak ada ketersediaannya, boleh diberikan susu berbasis soya. Tetapi untuk anak yang alergi berat, ya alergi sapi yang berat, tidak boleh yang susu terhidrolisa ekstensif ataupun susu soya, maka harus memakai susu asam amino. Nah, untuk pertanyaan kedua tadi, apakah nutrisinya lebih rendah? Kalau kita berbicara tentang susu berbasis soya, di mana formula berbasis soya ini tentunya adalah yang memang diciptakan untuk usia anak. Tentunya kalorinya hampir sama dengan, terutama ya dimiripkan dengan ASI, walaupun tetap yang terbaik adalah ASI. Jadi nutrisinya tidak kalah dibandingkan dengan ASI. Tapi ingat, pada anak ataupun bayi ya, itu yang paling utama adalah yang protein hewani. Oke, baik. Jadi protein hewani yang paling banyak mungkin kandungannya ya dok ya? Ya. Oke, untuk yang kedua dokter, pertanyaan dari akun Jihan ZRAH. Apakah pemberian terus-menerus obat anti alergi pada anak dapat menimbulkan bahaya dokter? Nah, ini sangat menarik ya. Sebenarnya apapun itu kalau terus-menerus ya tidak bermanfaat lagi ya. Kemudian yang kedua, memang bisa menumpuk di tubuh dan bisa menimbulkan bahaya. Nah, kalau saran saya, kalau memang anaknya alergi ya dicari penyebabnya alerginya. Seperti ibu misalnya mempunyai kapal ya, lagi di kapal, kapalnya bocor, apakah akan hanya dibuang airnya? Tentunya enggak ya, harus dicari bocornya di mana. Dan itulah yang diperbaiki.
Seperti itulah alergi. Oke, baik. Oke, ini menginjak pertanyaan kedua ya dokter. Oke. Ya, kedua, akun yang kedua maksudnya. Oh, ini kadang satu akun itu ada yang memberikan pertanyaan satu, ada yang dua kayak gitu dokter. Oke, baik dokter. Untuk selanjutnya pertanyaan dari akun Instagram Fani_Pragusti. Oke. Izin bertanya dokter, apakah alergi itu bisa didapat saat usia dewasa atau tidak bawaan dok? Misal, dulu tidak alergi seafood, namun sekarang kok jadi alergi. Apakah alergi tidak selalu bawaan dan tergantung imun, dokter? Terima kasih, tapi memang jawabannya alergi itu bawaan ya. Jadi ya, yang namanya alergi itu genetik, ada keturunan, ya, ada gen di kita yang memang dia alergi. Tapi memang ada beberapa yang tidak langsung timbul yang kita ketahui. Misalnya waktu bayi dermatitis atopi, kalau dulu sebutnya mungkin ruam susu, sehingga tidak disadari bahwa itu alergi. Nah kemudian setelah agak besar mungkin dia sering pilek di pagi hari ya, tapi kalau dia pikir nggak ada masalah, ini paling cuman alergi dingin, maka dimikir bukan alergi juga. Nah pada satu saat dimana dia makan seafood kemudian timbul gejala, nah itu tetap namanya alergi. Nah ada kemungkinan kedua namanya pseudo alergi atau alergi palsu. Apa alergi palsu? Kalau seseorang makan ya contohnya seafood ya, kepiting yang disimpan pakai es dalam jangka waktu lama, maka akan timbul zat yang disebut dengan histamine enhancer, di mana zat itu akan merilis atau melepaskan histamin dari tubuh, jadi dia memicu pelepasan histamin sehingga terjadi mirip gejala alergi, tetapi itu bukan alergi. Makanya disebut alergi palsu. Oke, baik dokter. Berarti tetap tergantung dari bawaannya dok? Betul. Oke, dok, pertanyaan selanjutnya ya dok. Oke, izin bertanya dokter, bagaimana cara pencegahan alergi pada anak yang disebabkan oleh makanan? Dan cara edukasi yang baik kepada anak itu seperti apa dok? Nah, ini agak susah ya. Ini tadi pertanyaan dari dev.rzkyy. Oke. Jadi kalau kita sudah tahu, ya yang pertama ya saya jelaskan ya, anak-anak itu penggemar makanan. Yang dia banggakan bukan emas, bukan harta, tapi dia bisa makan sesuatu. Jadi kalau kita mau menyebut alergi, tentunya kita harus menjalani provokasi eliminasi dulu. Setelah jelas alergi, baru harus dihindarkan. Dihindarkan selama 6 bulan, kemudian dicoba lagi. Nah, bagaimana melarang makan makanan tertentu itu ya? Jadi kalau alergi makanan nggak bisa dicegah Bu, kalau sudah alergi harus dihindari, kemudian diprovokasi, dicoba lagi. Tapi kalau bagaimana mencegah, setiap orang tua mempunyai cara sendiri ya. Kalau saya dulu, anak saya kebetulan dermatitis atopi dan saya minta untuk makan telur karena dia punya alergi telur sama seafood. Nah, saya memberikan penjelasan dan itu masuk ke anaknya. Tapi yang susah adalah kalau di rumah banyak orang, harus satu sekata semuanya. Jadi jangan sampai yang satunya ngelarang, yang satunya ngasih. Mindset anaknya akan tidak bisa dikendalikan lagi. Jadi saya sarankan satu rumah sekata untuk melarang dan berikan pengertian ke anak. Rata-rata anak itu akan mengerti kalau kita memang menjelaskannya dengan baik. Oke, baik dokter. Oke, langsung lanjut aja ya dok ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Eka Mega 22. Izin tanya dokter Zahra, anak saya sering batuk pilek berulang tidak disertai demam, tapi timbul sesak nafas. Apa itu juga bisa dikatakan ada indikasi alergi dok? Terima kasih. Ya. Oh ya, oke. Ini mengenai alergi di saluran nafas ya. Yep. Jadi alergi di saluran nafas salah satunya selain rintis alergi yang pagi-pagi bersin, ada juga yang disebut dengan asma alergi ya. Dimana asma itu adalah adanya serangan sesak nafas dan disertai dengan bunyi nyik-nyik pada waktu tertentu. Nah, pada anak-anak 80% asma adalah asma alergi. Dan pencetusnya terutama adalah tungau debu rumah untuk anak-anak yang di atas usia 3 tahun. Untuk anak-anak di bawah 3 tahun adalah disebut dengan alergi, tetapi lebih sering alergi makanan. Jadi memang asma 80% adalah alergi pada anak.
Oke, berarti ada alergi memang bawaan tadi ya dok ya? Oke. Baik dok, selanjutnya ada pertanyaan menarik juga nih dari akun Instagram Hanan ZHY. Izin bertanya dokter, adakah cara untuk mendeteksi alergi pada anak selain dengan dibawa ke rumah sakit dan bisa dilakukan di rumah saja? Terima kasih dok. Nah ini ada nggak dok? Ada ya, kalau untuk alergi makanan itu sebenarnya paling bagus dia dieliminasi. Kecuali kalau anakmu alergi berat ya, misalnya makan sesuatu dia jadi anafilaksis ya, jadi makan langsung biru, berdebar, pingsan. Nah itu kamu nggak boleh nyoba di rumah. Tapi kalau anakmu itu alergi makanan ringan ya, tiap makan sesuatu dia biduran, tiap makan sesuatu dia batuk, tiap makan sesuatu dia pilek, tiap makan sesuatu dia diare, maka kamu bisa melakukan yang namanya eliminasi. Dihindarkan dulu makanan tersebut selama 2-4 minggu total ya. Jadi misalnya telur ya, berarti apapun yang kandung telur nggak boleh, termasuk biskuit, roti, mie. Nah kalau misalnya setelah 4 minggu ternyata dia baik-baik saja, tidak ada gejala sama sekali, maka harus dicoba lagi telurnya. Itu namanya eliminasi dan provokasi, dan itu bisa dilakukan pada alergi yang ringan saja. Oke, baik. Deteksinya gampang untuk yang ringan ya dok ya? Ya, ringan dan makanan ya. Oke, makanan. Oke, nah itu tadi ya Kak Hanan ZHY, cara deteksi yang ada di rumah seperti itu. Oke, selanjutnya dokter. Nah ini kayaknya agak panjang dok pertanyaannya, karena ini ada sedikit cerita dok. Oke. Nah pertanyaan berikutnya dari akun Instagram Roseneri Mea. Oke, izin bertanya dokter. Nah ini agak cerita dok. Anak saya 3, semuanya mempunyai alergi. Dari ketiga anak saya hampir semua alergi beberapa sayuran yang seratnya tinggi, buah-buahan, telur anak kedua dan ketiga dokter. Maksudnya anak yang pertama ini alergi terhadap sayuran, anak yang kedua ketiga terhadap telur dokter. Kalau malam batuk-batuk dok, dan hidung buntu anak pertama. Siangnya hilang dok. Anak saya misal pulang kampung badannya langsung kayak eksim dok. Apakah ini masuk alergi juga? Dan anak kedua saya tiap pergantian musim mengalami bentol-bentol atau ruam-ruam pada kulitnya di daerah muka dan leher. Apakah ini masuk alergi makanan juga dok? Saya sampai bingung mau masak apa. Bagaimana cara mengatasi selain klasifikasi makanan dok? Apakah ada obat yang bisa menghentikan alergi agar tidak mudah kambuh? Karena kalau kambuh banyak gak masuk sekolahnya dok. Wah ini curhatan dari Ibu Roseneri. Nah ini seperti itu dok. Ngapunten ibu ya, sebenarnya ibu harus berkonsultasi secara langsung dengan dokter alergi terdekat. Kenapa? Karena apa yang ibu ceritakan adalah gangguan kualitas hidup daripada anak ibu, dimana anak sudah mulai sekolahnya bolos ya, ataupun nggak masuk, ataupun misalnya dia sering tidur di sekolah, atau ada penurunan nilai. Itu namanya gangguan kualitas hidup, dan itu harus diatasi segera ya. Yang kedua yang ibu sebutkan tadi sebenarnya lebih banyak ke arah alergi tungau debu rumah, bukan makanan. Dan ingat ibu, sayur jarang menimbulkan alergi ya. Tampaknya ini lebih banyak asumsinya untuk alergi makanannya. Akibatnya ibu kebingungan sendiri. Saran saya langsung aja konsultasi ya bu ke dokter anak alergi terdekat. Oke baik dokter. Nah itu tadi ya Ibu Roseneri, bisa langsung konsultasi secara mendalam ke dokter spesialis anak terdekat. Oke lanjut ya dok. Oke pertanyaan berikutnya dari Mega Latswart. Oke, izin bertanya dokter, keponakan saya setiap jajan makanan kemasan atau berpengawet setelahnya selalu muncul ruam kemerahan di wajah, tangan, dan punggungnya dokter, dan reda dengan pemberian obat anti alergi. Tapi untuk fresh food sejauh ini tidak ada masalah. Untuk pemeriksaan lanjutan sebaiknya dilakukan pemeriksaan apa ya dok? Terima kasih. Saran saya nggak usah dimakan ya bu. Ya kalau ibu mau konsultasi ya ke dokter anak alergi, tapi sebenarnya kalau makanan-makanan itu ya saya pada anak-anak saya larang, karena bukan hanya alergi ya, banyak penyakit-penyakit lain yang bisa ditimbulkan dengan makanan-makanan berpengawet. Oke baik, lanjut ya dokter. Kemudian ada pertanyaan dari Aditya _ Santosa 13.
Bagaimana cara deteksi dini untuk mengetahui anak ada alergi atau tidak? Kemudian, kapan waktu yang tepat untuk anak dibawa ke dokter imunologi atau alergi? Terima kasih dokter. Nah, tadi kayaknya sepertinya sudah dijelaskan di awal tadi ya. Iya, deteksi dini kayaknya bisa di rumah ya. Kalau misalnya kira-kira memang ada gejala alergi ke kulit, ke saluran cerna, ke saluran nafas, maka bisa dilakukan eliminasi dan provokasi. Dan kalau sudah mengganggu, ya wajib dikonsultasikan ke dokter anak alergi terdekat. Oke, baik. Jadi tadi seperti yang sudah diinfokan Dokter Zahra di awal ya, untuk deteksi ringan di rumah tadi ya dok ya. Betul. Oke, pertanyaan selanjutnya dari titik.rian. Izin bertanya dokter, jika bayi usia 6 bulan mengalami dermatitis atopik, apakah boleh mandi dengan air hangat? Karena kalau mandi dengan air dingin takut membuat bayi kedinginan. Yang kedua ya dok, saat diberikan MPASI dengan bahan telur, bayi seringkali kulitnya menjadi kemerahan. Apakah ini juga bisa dikatakan bayi mengalami alergi dok? Dan apakah bayi yang alergi telur, apakah akan berlanjut sampai dewasa? Makasih tadi pertanyaannya yang pertama tadi, boleh nggak mandi air hangat? Jadi memang pada bayi-bayi dermatitis atopik, kalaupun mau hangat, hanya dikit aja, nggak boleh hangat kayak biasanya. Yang kedua, kalau untuk misalnya dia makan sesuatu kemudian terjadi gejala kemerahan, timbul lagi dermatitis atopiknya, mungkin seperti tadi saya jelaskan, dilakukan eliminasi dulu 3 minggu membaik, tidak ada gejala, maka lakukan coba lagi. Nah kalau coba lagi kemudian terjadi gejala lagi, bagaimana? Ya di stop 6 bulan 6 bulan coba lagi makan, begitu terus sampai ketahuan dia memang benar-benar sudah toleran atau sudah kebal terhadap telur. Nah telur bisa sampai kapan? Ada yang sampai seumur hidup, ada yang sampai 6 tahun, tergantung dari kondisi tubuh anaknya sendiri. Oke, baik dokter. Tambahan dokter, pertanyaan dari saya sebenarnya bisa ini ya, toleran juga ya. Kalau misalnya memang dicoba untuk kemudian selanjutnya tidak apa-apa, berarti bisa sembuh, dikatakan sembuh ya dok ya? Jadi ya terutama alergi susu ya, alergi susu itu 3 tahun rata-rata 80% udah membaik. Jadi jangan diterus-teruskan, tiap 6 bulan harus nyoba, 6 bulan dicoba, 6 bulan coba. Bahkan sekarang ada namanya step ladder, jadi mencobanya itu pakai tangga makanan. Kapan-kapan saya ajari. Oke, baik dokter. Kalau gitu kita lanjut aja ya dok ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari akun Instagram tasya.fortuna1. Izin bertanya dokter. Nah ini ada 2 pertanyaan juga dok. Pertanyaan pertama, jika anak memiliki riwayat alergi debu dokter, apakah benar anak tersebut berpeluang besar terkena rinitis dok? Pertanyaan yang kedua, jika anak memiliki alergi makanan dan disepelekan, apa saja dampak bagi anak tersebut dokter? Yang pertama, rinitis alergi memang ya hampir 100% disebabkan karena alergi tungau debu rumah. Bukan debu luar ya bu, tungau debu rumah, jadi kutu yang tinggal di dalam debu rumah. Kemudian yang pertanyaan kedua tadi, kalau disepelekan gimana alergi makanan? Akhirnya terjadi keradangan saluran cerna. Kalau terjadi keradangan saluran cerna gimana? Nanti bisa keluar darah lewat saluran cernanya misalnya. Atau yang kedua terjadi gangguan daripada tumbuh kembang anak, karena dia tidurnya terganggu, terjadi gangguan tumbuh kembang. IQ-nya yang harusnya misalnya 160 jadi 100 ya. Kemudian gangguan kualitas hidup baik si anak ataupun orang tuanya ya. Terus anak ini jadi stunting karena alergi makanan yang disepelekan. Yang terakhir nggak kalah pentingnya, duitnya ibunya habis, bapaknya habis buat berobat. Nah itu ya dok ya, wah banyak sekali bahayanya. Lagi tuh. Iya, jadi sebaiknya kalau misalnya ada alergi segera diperiksakan ke dokter spesialis alergi anak terdekat ya dok. Spesialis anak alergi. Iya. Dibalik. Iya, kebalik ya. Oke, dokter spesialis anak, konsultan alergi anak. Nah itu lebih tepatnya ya dok. Oke dokter, baik kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Masih kurang 1000 pertanyaan lagi dok. Ah, kurang 1000. Iya, enggak ada, dikit lagi dok. Nah, oke, pertanyaan berikutnya dari akun Instagram Irmamut. Assalamualaikum dok. Saat usia anak
saya 7 bulan pernah dirawat di rumah sakit PHC. Wah, pernah di sini ya dok. Saat sudah masuk ruang rawat inap, pasti ditanya alergi apa, dan pada saat itu saya belum tahu kalau anak saya itu ada alergi ati ayam dok. Dan tahunya setelah diberi menu makan ati ayam, setelah makan ati ayam itu di pipinya merah-merah, terus sama dokter diberi salep dan alhamdulillah merahnya hilang dok. Nah, dari situ saya tidak berani memberi ati ayam. Yang saya tanyakan, apakah menurut dokter tetap diberikan apa tidak dok sebaiknya? Gitu. Kembali lagi ke eliminasi dan provokasi. Kalau ibu cuma mengeliminasi, maka nggak jelas anaknya alergi apa enggak. Setelah eliminasi begitu panjang sampai sekarang, sebaiknya ibu lakukan provokasi. Setiap hari dikasih ati ayam. Gimana? Kalau misalnya dikasih ati ayam tiap hari timbul gejala, baru namanya alergi. Jadi sampai sekarang saya belum bisa nyebut anaknya ibu alergi ati ayam. Oke, baik. Oke, lanjut ya dok. Oke, pertanyaan berikutnya dari akun Instagram Zahratul Anissa 93. Dokter izin bertanya, untuk anak dengan alergi, apakah probiotik membantu untuk mengatasi alergi? Anak saya diberikan probiotik ketika didiagnosa dermatitis atopi dok. Oke. Jadi probiotik itu adalah salah satu upaya dari kita untuk memperbaiki lingkungan di saluran cerna, di mana lingkungan di saluran cerna yang baik merupakan salah satu screening daripada makanan yang masuk ke perut ya. Jadi kalau makanan itu masuk ke perut seorang anak yang alergi, kemudian dia alergi, itu masih bisa beberapa itu dirubah, yang harusnya jadi IgE jadi IgA namanya, antibodinya berubah sehingga tidak terjadi gejala alergi. Nah itu untuk alergi makanan cukup bermakna ya, karena dengan lingkungan daripada saluran cerna yang baik, otomatis manifestasi alergi makanan bisa dihindarkan. Oke, baik dokter. Nah, ini sepertinya anak-anak banyak yang alergi makanan ya dok ya? Iya, betul. Oke, baik, pertanyaan selanjutnya dokter dari Betty_Sugiyarti. Dokter, apakah ada perbedaan bagaimana cara mengenali batuk karena TBC atau batuk karena alergi? Mengingat angka penderita TB di Indonesia sangat tinggi, masuk peringkat 5 besar dunia dok. Agar kita sebagai orang tua bisa waspada dan tidak terus denial dalam nantinya bisa mempengaruhi tumbuh kembang anak. Nah ini yang dikhawatirkan Ibu Betty nih. Ada nggak perbedaan antara batuk yang ditimbulkan TBC atau batuk karena alergi dok? Ya. Jadi Bu Betty, yang pertama TBC itu batuknya, kalau dia ada batuknya ya batuk lama. Kalau alergi batuk berulang dengan pencetus yang sama dan pada waktu tertentu. Kalau TBC anak gimana? TBC anak batuk lama, kemudian dia tidak ada pencetusnya ya, dan kemudian bisa membuat penurunan berat badan. Kadang-kadang ada demam, semelenget ya Bu pada malam hari. Nah kalau saya sebagai dokter anak alergi, tentunya saya tidak langsung mendiagnosa alergi. Saya singkirkan dulu kemungkinan infeksi dengan screening TB dulu, baru kemudian saya ke arah alergi. Saya setuju, saya salut sama Bu Betty. Memang kita harus cek dulu TBC dulu sebelum kita menyatakan bahwa seorang anak adalah anak alergi. Oke, baik. Itu ya Bu Betty. Pertanyaan bagus sekali ya Bu Dok. Oke, pertanyaan selanjutnya dokter. Dari Instagram Zubaid TKH. Izin bertanya dokter. Seringkali dari kecil hingga dewasa ketika kita berobat ke rumah sakit dan terkadang dokter menanyakan ada alergi obat, itu gunanya untuk apa ya dok? Dan bagaimana cara kita mengetahui apakah anak kita terkena alergi obat atau tidak? Dan usia berapa anak bisa menjalani tes alergi dan bagaimana prosedurnya dokter? Terima kasih. Ini alergi obat semua apa alergi yang biasa ya? Kalau misalnya ini dikategorikan alergi obat dokter. Semuanya alergi obat. Ya. Jadi yang pertama tes alergi obat. Ditanya alergi obat karena kalau misalnya ada alergi obat ya tentunya nggak dikasih Bu di rumah saya. Ya, misalnya anak saya alergi ampicillin ya, waktu rawat inap nggak dikasih ampicillinnya. Anak saya alergi antalgin ya, waktu rawat inap nggak dikasih.
antalginnya gitu. Terus yang kedua tadi reaksi alergi obat ya tadi. Ya, usia berapa anak bisa menjalani tes alergi dokter dan bagaimana prosedurnya? Kalau tes alergi itu tergantung indikasi. Walaupun masih bayi pun boleh dilakukan tes alergi. Ya. Tapi kalau nggak ada indikasi nggak perlu. Nggak perlu ya dok. Oke, nah nggak boleh iseng-iseng. Ya. Saya iseng pengen tahu anak saya alergi apa enggak, itu nggak boleh. Ya, harus ada indikasi terlebih dahulu. Oke, baik dokter. Nah, ini saatnya di penghujung pertanyaan dokter. Nah, satu lagi ya, alhamdulillah. Nah, jadi 1.600. Udah tadi kita sebutkan sudah 1.590. Oke dokter, pertanyaan terakhir dari akun Instagram Bunga RHN. Izin bertanya dokter, anak saya sejak lahir dan MPASI tidak ada alergi makanan dan susu. Tetapi di usianya yang 18 bulan tepat, setelah imunisasi varicella, barulah muncul alergi ruam-ruam seperti urtikaria dok. 1 hari sebelum imunisasi anak saya telinganya merah. Saya kira digigit binatang. Ternyata sore setelah diimunisasi malah menyebar ruam-ruamnya dok. Diagnosanya alergi. Dikasih obat jalan masih tetap meradang hingga dirawat selama 5 hari. Dan disuntik obat anti alergi. Sampai saat ini anak saya hanya mengkonsumsi daging sapi, sufornya atau susu formulanya susu asam amino, tetapi terkadang masih ruam-ruam. Pertanyaannya dok, apakah penyebab kemunculan alergi yang mendadak dok pada anak? Yang kedua, langkah tes alergi apa yang cocok untuk mengetahui alergi dan kondisi anak saya dok? Yang ketiga, apakah alergi ini bisa dibawa anak saya hingga dewasa dok? Seperti itu. Mungkin yang pertama dulu dok. Oke. Kalau melihat cerita ibu ya, nampaknya mungkin bisa alergi. Kalau urtikaria itu kan penyebabnya banyak ya bu, mulai dari alergi, kemudian infeksi, idiopatik. Saya nggak tahu karena ini lewat kata-kata apakah ini benar urtikaria atau bukan ya. Yang kedua, urtikaria tidak sertai demam ya. Jadi kalau sampai rawat inap karena demam atau ruam, apa itu bukan measles ya, campak ya. Kemudian bagaimana dengan bertahan ya, berapa lama seumur hidup gitu. Yang terakhir itu apa? Apakah alergi ini bisa dibawa anak saya hingga dewasa gitu? Oh iya, itu tergantung dari bawaan anaknya. Kalau dia misalnya alergi makanan saja mungkin bisa berhenti ya, bukan berhenti ya, membaik, terjadi kebal terhadap makanan tersebut. Tapi kalau misalnya alergi debu ya, kalau tidak diatasi ya seumur hidup terjadi alergi. Jadi setiap alergi dan setiap anak punya karakteristik sendiri, tidak bisa disamaratakan. Oke, baik dokter, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Mungkin kira-kira itu ya bu ya, jawaban dari dokter Zahra. Terima kasih banyak dokter atas jawabannya sudah diberikan dari pertanyaan-pertanyaan sahabat PHC semua hari ini. Semoga jawabannya bisa memberikan manfaat bagi kita semua dokter. Sampai jumpa lagi di edisi berikutnya ya dok. Nah, ini dia saat-saat yang ditunggu oleh sahabat PHC semua. Setelah ini akan kami sampaikan daftar nama pemenang penanya terbaik Tanya Dokter edisi alergi anak. Nah, berikut daftar nama pemenangnya. Selamat kepada para pemenang Tanya Dokter edisi alergi anak. Masing-masing akan mendapatkan hadiah voucher GoPay senilai Rp100.000. Para pemenang akan dihubungi oleh panitia melalui direct message Instagram Rumah Sakit PHC Surabaya. Sekian serangkaian acara Tanya Dokter kali ini. Semoga dapat membawa manfaat bagi kita semua. Sampai jumpa lagi di edisi berikutnya. Bye-bye.